Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ngopi Desa. Bertemu lagi di acara Ngopi Desa, ngobrol pintar tentang desa. Dan pada kesempatan ini bersama saya Yudi Sucipto, kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang desa. Dan hari ini spesial, saya berada di kota wisata Batu. Dan saya tidak sendiri, di sebelah saya sudah hadir yakni Mas Anditya Fitrawan. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Adit. Selamat malam Mas Adit. Selamat malam Mas Yudi. Ya. Mas Adit ini adalah salah satu direktur BUMDes dari BUMDes Rezeki Barokah. Nah, yang unik BUMDes Rezeki Barokah ini punya satu unit usaha yakni Cafe De Gundu. Nah, kita sudah review, kita sudah lihat di media sosial, ternyata begitu viral. Bagaimana konsep Cafe De Gundu ini? Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Adit selaku Direktur BUMDesnya. Baik Mas Adit, bisa diceritakan awal mula Cafe De Gundu ini, bagaimana awal mula dulu didirikan? Baik Mas, bicara Cafe De Gundu yang salah satu unitnya BUMDes yang kami kelola, namanya adalah De Gundu Cafe. De Gundu Cafe. Ya, itu kami ambil dari dusun desa kami, dusun Segundu. Dusun Segundu. Ya, akhirnya kita abadikan jadi nama kafe, jadi nama De Gundu Cafe. Sejarahnya mungkin kita kepingin misi lewat BUMDes, misi pemberdayaan Mas. Tapi kami punya caranya yang nggak konvensional lah gitu. Kita di kota wisata Batu yang pasti terkenal dengan wisatanya, kita ingin ambil pasar konsumen wisatanya lewat wisata kulinernya. Akhirnya kita punya ide bikin kafe. Kita buka Maret 2019. Nah, Maret. Ini kan De Gundu Cafe ini kan sudah luar biasa terkenalnya Mas. Amin, amin. Nah, tentunya peran-peran apa sih dari media sosial sehingga kok bisa terkenal sampai hari ini Mas? Secara gambaran Mas ya, desa kami desanya terpencil desa ya. Kita akses masuk keluar desa hanya satu pintu. Jadi kita marketing full untuk promosi hanya lewat sosmed. Itu Mas. Promosi lewat media sosial ini sangat menarik sekali. Meskipun lokasi dari Cafe De Gundu itu jauh dari akses jalan besar, tapi karena ada promosi di media sosial akhirnya ramai. Kalau hari Sabtu Minggu pengunjungnya bagaimana Mas Adit? Kita kebanyakan tamu dari luar kota Mas, hotel, SW dan sebagainya luar kota. Semen kami memang wisatawan luar kota yang ingin menghirup udara segar di tengah kebun apel yang kita bikin jadikan kafe. Konsepnya bagaimana? Konsepnya kafenya itu katanya ada kebun apel, terus konsepnya ada di tengah-tengah ada kafe. De Gundu Cafe, trademark kami adalah kafe di tengah kebun apel. Kafe di tengah awalnya memang kebun apel itu Mas, kita sulap dengan bangunan non permanen, kita main kasih dan sebagainya. Kebun apel kita sulap jadi tempat nongkrong atau kafe. Nggak hanya lokasinya aja Mas, juga menu. Menu makanan minuman, kita punya menu unggulan teh kaleng, teh apel lengkeng. Dan juga kita punya menu unggulan lalapan sambal apel. Lalapan sambal apel itu menu tradisionalnya Pak. Tapi kalau pinarak mau ke kafe kami, kita juga banyak menu hits yang buat menu viral gitu lah Mas. Menu yang pantas difoto buat sosmed, kita juga nembak segmennya kafe juga di situ. Luar biasa di tengah kota wisata Batu, sebagai anak muda yang punya inisiasi membuat konsep kafe di tengah kota wisata. Di BUMDes Rezeki Barokah sendiri selain wisatanya ada unit usaha apa saja Mas? Selain kafe tadi. Kita punya 3 unit usaha BUMDes yang kita kelola sendiri. Kita punya toko BUMDes Smart Mas. Bisa jadi sembako, ATK, fotokopi dan sebagainya. Terus kita sebenarnya dari awal fokusnya mengelola sampah.
mengelola Desa sampah. Sumbergondo, alhamdulillah kita 3 tahun jalan ini sudah bisa mandiri sampah, juga banyak tamu studi banding, dan juga unit yang terus terang menjadi strategi kami buat PAD, strategi kita pemberdayaan jumlah karyawan besar. Kita banyak berharap besar dari The Bumbu Cafe, karena wisata pengguna yang lagi tren di Kota Batu, kita harus bisa memanfaatkan potensi wisata Potensi di Kota wisata. Batu, gitu, Mas. Karena masih di area wisata Batu ya. Iya. Berarti tepatnya di Desa Sumbergondo, Sumbergondo, Kecamatan Bunyaji, Kota Batu. Kecamatan Bumi. IG kami The Gundu Cafe. IG-nya The Gundu Cafe. Bisa nanti di follow itu ya, penting gitu ya. Siap. Sambil sedikit promosi Mas Indra. Oh iya Mas, monggo. Jadi karena di tahun-tahun awal kemarin kan untuk konsep wisata kafe, desa wisata banyak sekali unit-unit BUMDes yang mengelola desa wisatanya. Apalagi yang daerah-daerah memang dekat dengan wisata. Iya Mas. Lalu rencananya kira-kira planningnya Mas dalam jangka dekat ini, kira-kira The Gundu Cafe-nya nanti di planning atau dikembangkan seperti apa rencananya? Itu semua butuh apa ya Mas ya, prospek alur dan sebagainya. Iya. Kita dari sampah akhirnya diberi amanah desa berkembang lagi, kita bikin kafe. Tapi sekarang dengan 20 karyawan dan banyak supplier dan Ada target 20 karyawan sebagainya, juga. Akhirnya kita sekarang alhamdulillah dari kita diberi kepercayaan dari ngelola sampah, ngelola kafe, kita sekarang lagi proses bikin wisata alam Mas. Wisata alam. Doanya kita target tahun depan kita opening. Kita ngelola tanah aset desa 1,5 hektar. Sekarang sudah 30% progres Mas. Jadi nanti terintegrasi antara kafe Ya. di tengah kebun apel dan juga ada wisata organik. Ya, konsep wisata kami dari edukasi, oleh-oleh, semuanya full organik. Ya, full organik. Wah, luar biasa lagi. Nah, Mas Adit ini bicara tentang BUMDes dan juga dukungan dari dana desa. Ya, Nah, bagaimana sampai hari ini dukungan dari dana desa terhadap keberadaan BUMDes Rezeki Barokah ini? dari sisi penyertaan modal ke BUMDes lewat dana desa Mas ya, kami bisa dikatakan sangat-sangat didukung. Kami sampai tahun ini mengelola penyertaan modal hampir 500 juta, sekitar 500 juta. Sekitar 500 juta. Itu bagi kami sudah amanah besar, dan juga peran dukungan dari pihak desa, pihak pemerintah kota lewat penyerahan modal sudah cukup bagi kami. Tapi alhamdulillah gak hanya itu Mas, kita juga dari pihak desa dan dengan pihak BPD selaku pengawas Mas ya, dengan pihak kepala desa selaku penasehat BUMDes, kita juga komunikasi intens. Dimana juga kita nggak lepas dari situ dengan Dinas Pemberdayaan Kota Batu, dengan Dinas Pemberdayaan Provinsi, kita juga sering saling sinergi dengan dinas terkait. Iya Mas. Tantangannya sampai hari ini ya, bagaimana selaku Direktur BUMDes yang mengelola unit usaha yang banyak sekali dan penyertaan modal juga besar. Menurut Mas Adit sendiri sebagai Direktur BUMDes, tantangannya apa Mas? Menurut saya tantangan terbesar ada dua. Ya. Tantangan intern yang ada di dalam lingkungan desa, desa, dan tantangan luar, hubungannya dengan pihak luar, kamu sebagainya. Ya. Kalau di intern pasti tantangannya gimana lembaga-lembaga di desa dengan pemerintah desa pastinya, dengan BPD dan sebagainya, kita bisa menanamkan kepercayaan bahwa ini kita bisa. Itu benar-benar PR kita di awal operasional. Kita buktikan kita dari awalnya dulu ngelola sampah. Kita buktikan bisa ngelola sampah, akhirnya sampah bisa berkembang sampai ke wisata edukasi sampah. Akhirnya kita beri amanah lagi, kita buka kafe. Jadi menurut saya tantangan intern kita harus lihat gimana Mas, kita legowo, kita ini kan lembaga baru, amanahnya ke anak-anak muda, kita harus berani, optimis, tapi tetap kita memposisikan lembaga dengan pemerintah desa, dengan PBI harus sinergi Mas. Lebih bersinergi. Tetap andap asor, tetap harus menerima masukan, itu juga tantangan juga di intern. Berarti juga di pengelolaan kafe sendiri itu juga menyerap tenaga kerja yang ada di desa. Anak-anak muda juga ikut kerja di situ juga Mas? Di kafe kita punya karyawan yang kita gaji bulanan ya, gaji bulanan 12 orang. 12 semuanya warga Sumbergondo. Casual itu 8 orang. Yang casual. Tiada yang
berhubungan turut bisa dampak ekonomi dengan kafe sekitar 20 orang Mas. 20 Ini orang. namanya gini, kita semua karyawan, semua supplier FPG, semua supplier sayur, buah ke kafe, UMKM juga, semua warga Sumberbondo. Pengelola parkir juga kita serahkan langsung ke warga lingkungan Sumberbondo. Harapan kami, misi idealisnya BUMDes lewat pemberdayaan masyarakat di desa, kita wujudkan lewat karyawan semua warga desa asli. Tentunya ikut merasakan keberadaan dan juga menciptakan lapangan pekerjaan untuk warga desa seperti itu. Gak hanya karyawan, kita juga tandanya pengurusnya juga orang Pengurusnya asli sini. asli Kita sini nggak juga. melibatkan tenaga ahli luar mungkin Mas. Marketingnya juga teman kita dari TV Desa. Karyawan kebanyakan dari Ibu PKK yang masak. Kita dahulukan teman-teman yang aktif Karang Taruna sebagai karyawan. Di situ Mas kita tantangannya. Dan ketika pandemi kemarin, tentunya kita rasakan dampaknya. Karena pandemi kemarin dampaknya banyak sekali, Ya Mas. semua dimensi. Terus dampak dari Cafe de Gundu sendiri gimana Mas? Terus terang ya sama-sama umum Mas ya, semua juga terdampak juga. Kita dulu di Maret 2020 kita sempat tutup 6 bulan, Sempat tutup 6 bulan. Kita tutup 6 bulan. Kemarin juga waktu PPKM level 4 kita juga tutup 3 bulan. Hampir semua wisata di Batu kayaknya tutup Ibu Mas. Iya, kita semua tetap ikut aturan pemerintah dan alhamdulillah sudah ini sudah mulai buka lagi. Sudah buka lagi, weekend mulai rame dengan tamu luar kota. Ya, cuma Mas kita tetap di ranah niatnya pemberdayaan. Biar tetap bertahan. Alhamdulillah sampai detik ini bertahan kok Mas. Bertahan. Bicara laba ya laba. Sampai hari ini ada laba bersih atau PAD yang sudah masuk ke desa nggak Pak, untuk pengelolaan BUMDes sendiri? Kita baru dibentuk 2018 Mas. Kita 2019 sudah ada laba bersih operasional sekitar 20-30 juta, lupa saya 20 ke atas. Di tahun 2020 kita sudah hampir 70 juta laba bersih operasional, dan 2 tahun itu kita hasil musdes akhir tahun disepakati dikembalikan lagi aja buat penguatan modal BUMDes untuk mengembangkan ke unit-unit lain. Target kita wisata itu Mas. Luar biasa ini, selaku Direktur BUMDes harus mempunyai pemikiran yang inovasi Mas ke depan agar BUMDesnya lebih berkembang. Nah, kira-kira apa sih Mas yang menarik di Cafe de Gundu ini biar nanti teman-teman sobat desa di sana ini tertarik untuk datang kalau ke Batu biar bisa mampir ke Cafe de Gundu, salah satu unit usaha BUMDes Rezeki Barokah ini. Apa sih yang menarik Mas sebenarnya? Ini sekali menjawab dari tantangan pihak luar BUMDes Mas ya. Kalau kafe sudah kita terjun bisnis, berarti pasti tantangannya mendatangkan tamu. Ini sudah bukan masalah kelembagaan lagi, kita sudah masalah bisnis. Gimana kita sosmed, bertarung sosmed, gimana kita inovasi ide. Mas tahu sendiri, sekarang kafe sudah sangat menjamur di Kota Batu. Menjamur ini. Tantangan kami adalah kita punya identitas. Identitas kami kafe di tengah kebun apel. Kafe di tengah kebun apel yang menunya dari diciptakan PKK Pokja 3. PKK Pokja 3. Ya, terus semua karyawan misi pemberdayaan juga, semua karyawannya dari warga Sumberbondo. Mungkin itu ini lebih kami. Terus dari sisi bisnis juga pasti kemasannya juga ya, di tengah kebun apel kita menunya juga ngikut tren. Kita ada live musik juga. Ada live musik. Ini ya bisnis Mas. Kalau malam biasanya ada live musik dari apa? Tiap malam minggu. Malam minggu ada sama minggu siang. Minggu siang. Ini mungkin sobat-sobat desa yang pas kebetulan lewat Batu bisa mampir ke Cafe de Gundu Cafe. Harapannya Mas, baik pemerintah desa, pemerintah kota ataupun pemerintah pusat tentang terkait dengan keberadaan BUMDes, khususnya di BUMDes Rezeki Barokah ini. Dari sisi dukungan menurut saya sudah sangat bagus Mas, baik dari desa, kecamatan, kota sampai provinsi. Tapi menurut saya ada satu hal yang mungkin perlu bukan masalah di desa kami, khususnya gimana BUMDes ini bergerak untuk mengembangkan potensi di desa. Potensi di desa otomatis kita gimana mengolah aset desa. Mungkin di situ Mas banyak harapan saya. Contoh saya di BUMDes, harapannya nggak hanya
BUMDes hanya dengan dinas pemberdayaan mungkin Mas. Kita harus sinkron dengan dinas pariwisata, dengan Stakeholder terkait, bagian pemerintahan, dengan kecamatan. Kita banyak bertemu dengan masalah-masalah pengelolaan aset. mengolah aset. Itu mungkin nggak hanya perlu dukungan dinas pemberdayaan mungkin Mas gitu. Jadi semua stakeholder harus memberikan sentuhan-sentuhan Iya. terhadap keberadaan BUMDes agar lebih mudah untuk mengelola asetnya. Iya Mas, beban pemberdayaan ini gede loh Mas. Apalagi Kota Batu, tagline-nya Desa Berdaya Kota Berjaya. Desa Berdaya Kota Berjaya. Iya, pemberdayaan ini skupnya luas. Mungkin dari sisi PAD juga, gimana karyawan juga, gimana desanya dikenal dan wisata juga. Ini kan skupnya luas. Iya. Mungkin akan lebih maksimal itu tadi Mas. Nggak hanya banyak stakeholder yang mohon untuk lebih banyak menemani masalah-masalah. Seperti Iya, itu Mas. luar biasa Mas Adit ya, selaku Ketua BUMDes Rezeki Barokah. Teman-teman sekalian, demikian tadi obrolan santai bersama Mas Adit selaku Direktur BUMDes Rezeki Barokah di Desa Sumbergondo, Kota Batu. Siapa tahu nanti teman-teman yang singgah di Kota Batu bisa mampir. Demikian obrolan saya dan Mas Adit dari awal dan hingga akhir. Terima kasih sudah menyaksikan obrolan santai kita. Kita akan bertemu di kesempatan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.